Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum Allah tentang iddat salim taqah. Jamaah rahimakumullah, menjelang Idul Adha kita selalu kajian tafsir dengan tadabbur hadis berkaitan dengan mustahik kurban dan syiarnya sebagai mudahhi. Ini penting menurut saya karena untuk lebih memperdalam kajian ataupun pelaksanaan kita beribadah kurban. Kita mulai dari tamhid. Latar belakangnya ibadah kurban itu telah disyariatkan sebagai syiar Islam sejak zaman Nabi Adam. Saat itu kurban diterima dengan harta benda yang sangat dicintai dan yang didambakan. Tapi tetap yang diterima hanya karena Allah. Yang bertakwa kepada Allah ini diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqdanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah sudah mensyariatkan sejak zaman Nabi Adam kurban dengan harta yang sangat dihargai, yang sangat dibanggakan oleh umat itu. Tapi yang diterima hanya minal muttaqin. Sehingga perselisihan antara anak Adam tersebut yang ceritanya cukup panjang sudah saya bahas pada pertemuan beberapa tahun yang lalu ketika membahas surat Al-Maidah. Sejarah ini membuktikan bahwa kurban itu hanya diterima dari orang yang beriman atas dasar takwa. Dan sampai saat ini berlaku la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Di atas dasar takwa. Kemudian setelah sebelumnya dengan harta yang dicintai dan barang yang dicintai, maka Nabi berjanji akan mengorbankan apa yang dicintai, walaupun harus mengorbankan anak. Maka ditagih oleh Allah, kalau benar kamu siap untuk berkorban yang dicintai, ya suruh untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha sahya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Kan Nabi Ibrahim bertanya kepada anak, aku bermimpi menyembelihmu itu sebagai nagih kesiapan berkurban dari yang dicintai. Maka Nabi Ibrahim tanya pada anak, gimana ini? Ditagih. Jadi kudu melaksanakan, maka anaknya menjawab, ya abati alma tukmar. Wahai ayahku, lakukan apa saja yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan lihat buktinya aku ini insya Allah minas sabirin, masuk orang yang sabar. Maka falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Tatkala pelaksanaan penyembelihan itu, maka oleh Allah ditandaskan engkau sudah membenarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Maka inna hadza lahwal balaul mubin, ini adalah ujian yang nyata. Fanabadnahu bidibhin adib. Maka digantilah sembelihan anaknya itu dengan hewan yang baik, yang besar,
yang menyenangkan, dan sejak itulah kurban diganti dengan penyembelihan hewan. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim diganti dengan penyembelihan hewan, yang asalnya harta apa saja yang dicintai. Setelah peristiwa itu, Millah Ibrahim menetapkan bahwa kurban adalah dari hewan yang ditunjukkan dengan Al-An'am, dan ternyata sampai sekarang berlaku di zaman Rasul, dan disempurnakan tentu saja hewan-hewannya. Yang kita temukan dalam zaman Rasul ada unta, ada sapi, ada kambing atau domba, kemudian zaman Ali bin Abi Thalib ditambah kerbau. Ya, itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala latar belakangnya. Yang jadi rumusan masalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang kepada siapa saja kurban itu dibagikan. Tapi yang populer itu kan terbagi 3 katanya. Yaitu dibagikan kepada yang berkurban, kemudian sedekah untuk fakir miskin, dan hadiah bagi tetangga. Sehingga 3 macam, ada istilahnya sepertiga. Apakah itu benar berdasar hadis? Nah, tujuan ini diteliti bagaimana caranya. Sebenarnya kalau berdasar hadis. Jadi saya tidak banyak berbicara tentang hukum. Ini adalah kajian hadis seperti biasa. Kalau enggak kajian tafsir, ya hadis. Jadi yang ingin kita ketahui, cara pengelolaan daging penyembelihan kurban itu gimana. Kemudian siapa saja yang berhak memakan daging hewan kurban itu. Dan yang ketiga, pembagian kurban itu bagaimana berdasar sunnah Rasul. Yang dikaji adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lahir 194, wafat 256. Dalam sahihnya, juz 17, halaman 273. Haddasana Abu Amir an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum, barang siapa yang berkurban dari kalanganmu. Jadi ini kurban itu minkum, ya, dari kalanganmu, sebagian. Minnya sering diartikan tab'id, sebagian. Kenapa sebagian? Karena kurban bukan wajib individu. Nanti penafsirannya, minkum diantaramu, fala yusbihanna ba'da salisah wa baqiya fi baitihi minhu syai'un, maka jangan menyisakan dagingnya sampai hari ketiga. Itu asal usulnya. Jadi asal usul nama kurban dibagikan sebelum 3 hari. Tapi falam makanal amul mukbil, tatkala tahun berikutnya, qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, naf'alu kama fa'alna amal mati, apa aku lakukan seperti tahun kemarin? Qala, maka Rasul bersabda, kulu, makanlah, wa'atimu, berikanlah, wadahiru, dan simpan, awetkan. Jadi hadis yang mengatakan 3 bagian itu dimansuh oleh hadis ini. Jadi kalau di masyarakat daging kurban itu hanya dibagi 3, itu dimansuh. Jadi tidak berlaku lagi. Karena itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya berlaku sampai tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah tahun ke-10 dan ke-5 bukan 3 bagian lagi. Tapi kulu wa'atimu wadahiru. Kenapa
fa inna dzalikal am kana binnas jahdun. Waktu itu saya larang melebihi 3 hari karena memang berkeinginan keras membutuhkan masyarakat itu. Fa aradtu an tu'inu, maka aku ingin menolongnya. Itu terjemahnya dan ini sanadnya tidak perlu saya uraikan karena ini cukup panjang dan hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh semua muhadis yang 7. Jadi kalau saya mengkaji hadis dari yang 7, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. 7 ahli hadis itu meriwayatkan. Dan kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852, kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Muslim, itu dijamin sahih. Sehingga para ulama itu karena sudah penelitian cukup banyak terhadap Bukhari Muslim itu kekapangi kelemahannya, maka kalau sudah Bukhari Muslim itu sudah sahih. Sekarang berikutnya tanasub hadis dengan ayat. Kaitan hadis ini dengan ayat. Ayatnya adalah surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallah 'alaiha shawab wa idza wajabat junuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mutar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ayat ini sudah dibahas tahun yang lalu dan dibahasnya dua kali. Pertama tahun 415, kemudian dibahas tahun 2023, tahun yang lalu ayat ini. Jadi tidak usah saya bahas lagi, tetapi sengaja saya kutip karena ada kaitan dengan hadis ini. Ada kaitan. Baik min sya'airillah, dari syiar agama Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan ragu kalau masjid mengumumkan yang mau kurban siapa saja. Jadi tercantum di dalam pengumuman sapi 1 siapa, sapi 2 siapa, sapi 3 terus ditulis sampai sapi ke-20 kali 7 atau dombanya siapa, itu diumumkan karena min sya'airillah. Jadi sama halnya dengan haji dan umroh. Jadi haji dan umroh serta kurban itu min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah. Makanya dipamerkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau berhaji, ulah ngelemet, umumkan ke masyarakat. Demikian, mau umroh, jangan si tetangga kehilangan. Juga min sya'airillah. Rasul juga mau umroh kan umumkan dulu. 4 kali umroh Rasul diumumkan dulu. Saya mau umroh tahun depan. Mau haji juga begitu kan? Sejak tahun ke-6 haji diumumkan. Baru pelaksanaan tahun ke-10 diumumkan. Jadi dan umroh terus harus diumumkan. Pengumumannya cara apa? Ya terserah, itu mah tidak dibatasi oleh Rasul bagaimana cara pengumumannya. Ada dengan istilah syukuran, ada walimah safar, ada segala macam kan, walimah safar, walimah makan-makan, safar mau bepergian, dan memang ada itu, ya kan sebelum berangkat minta izin kepada Rasul, sehingga didoakan oleh Rasul, jawadakallahu taqwa wa ghafara dan wa yasar lakal khair haitsu makunna, karena memberitahu Rasul. Begitu pula pulangnya datang kepada Rasul, jadi pulang lagi diumumkan sudah datang, sehingga didoakan oleh Rasul kan, qabbalallahu hajjak wa akhlafal nafaqah wa ghafara dan bak. Nah itu min sya'airillah, jadi tidak usah saya bahas lagi. Ja'alna halakum surat
Al-Hajj ayat 36 ini. Kemudian kaitan dengan hadis Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, keleluasaan untuk kurban, tapi tidak melakukannya, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini harus riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Hakim, nama aslinya Muhammad bin Hakim. Hadis ini berisi ancaman bagi yang memiliki kemampuan membeli hewan, tapi tidak mau berkurban. Orang mampu berkurban tadi tapi tidak melakukannya, tak ubahnya dengan menjauhkan diri dari musola Rasul. Musola itu tempat sholat ya, termasuk lapangan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi kalau punya kemampuan berkurban tapi tidak wae, deket, tong deket-deket, itu jauh di tempat tuh. Itu dari kurban mah. Makanya menurut Imam Hanafi yang lahir 80 wafat 150 Hijriah, hukum kurban itu bagi yang mampu wajib. Tapi wajibnya bukan wajib ain, tapi wajib sekeluarga. Kenapa sekeluarga? Karena ketika haji wada, Rasul bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, ala kulli ahli bait, atas setiap ahlu bait, fi kulli amin, tiap tahun udhiyah. Jadi ala itu dipahami wajib oleh Imam Hanafi bagi ahli bait, bagi sekeluarga. Sekeluarga itu apa? Tentu saja kriteria sekeluarganya macam-macam. Tapi kan kalau di Indonesia mah ada kartu keluarga. Jadi satu keluarga kalau begitu, satu kepala keluarga, satu dia kepala keluarga. Kalau saya anak 4, tapi kebetulan anak saya 4 sudah pada nikah semua, berarti Bani Saifuddin itu kepala keluarganya kakaknya 5. Di anak saya 4 jadi 4 kartu keluarga. Saya dengan istri saya 1 kepala keluarga jadi 5. Karena 5 kepala keluarga. Bukan setiap individu. Kalau setiap individu mah ditambah 15. Berarti 6 ditambah 15, 21. 15 ditambah 6 ya. 21. Jadi bukan 21 kurban saya. Iya 3 sapi berarti kan. Jadi bukan 3 sapi. Cukup aja 5 kepala keluarga. Itu kriterianya kepala keluarga itu adalah berpisah dari kepala keluarga apabila sudah balagun. Balagun nikah itu berapa tahun? Tidak ditunjukkan berapa tahun, tetapi yang dimaksud balagun nikah itu usia nikah atau setelah nikah. Usia nikah itu sudah beda kepala keluarganya atau sudah nikah walaupun belum usia nikah. Seperti usia nikah di Indonesia itu kan sekarang 21 ya. Berumur 17 perempuan. 19 ya. 19. Itu sudah kepala keluarga. Namun kalau kita perhatikan Rasul, ternyata ketika tahun ke-7 Hijriah, Rasul itu kan istrinya 9. Istri Rasul pada tahun ke-7 Hijriah itu 9. Yang semuanya kan 11 ya.
Tapi kalau kan istri yang lainnya kan wafat ya, Siti Khadijah lebih dulu wafat, kemudian juga satu lagi di Maimunah 12 ya. Nah, tapi Rasulullah SAW ternyata bukan satu, karena istrinya istrinya 9 itu berarti kan 9 ahlul bait. Jadi kalau bapak istrinya 4, berarti kurbannya harus 4. Karena itu satu istri itu satu ahlul bait. Kalau istri 2 ya berarti 2 kurbannya. Jadi kalau teu mampu kurban lebih dari itu ulah nyanu hiji we istrina. Soalnya kalau nyanu kurbannya banyak. Bagaimana kalau hartanya banyak? Hartanya banyak. Kalau hartanya banyak, lebih baik digunakan untuk fisabilillah. Karena ada man anfaqa nafaqatan fadilatan fisabilillah fayasba'u mi'ah wa man anfaqa ala nafsi ala ahli pabisab'i mi'ah saya. Pabisab'i mi'ah kalau infak untuk fisabilillah, perjuangan nama Allah, perjuangan agama Allah, maka nilainya 700. Tapi kalau ala nafsi untuk dirinya sendiri atau untuk sosial, au maza adan antorikin fahiyah sana di asri amsalih 10. Jadi ada infak yang lebih tinggi. Nah, orang masa keluar duaan oke kabel sapi, entong beli sapi aja satu kepala keluarga mah 1/7 sapi, 1 ekor kambing, loba duit ke infak. Yang lainnya perjuangan agama Allah. Mah perjuangan agama Allah pan sekarang di Indonesia mah perang, ya. Perang fikri. Kan perang itu ada al-askari, ada bala tentara seperti Palestina, ada fikri, pikiran berdakwah. Sekarang aja pengajian itu kan mujahid memperjuangkan agama Allah dengan dakwah. Jadi untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syiar fisabilillah. Tidak perlu perbanyak, satu keluarga, satu kepala keluarga, satu saja. Tapi seperti tadi, bahwa Rasulullah SAW ketika tahun ke-7 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, Rasul itu doha Rasulullah SAW an ajwajihi bil bakor. Kurban Rasul atas nama istrinya dengan sapi dan ditambah kabsain 2 kambing. Berarti Rasul kurbannya 9. Kenapa? Karena istrinya 9. Jadi itu makanya menurut Imam Syafi'i sunnah kifayah muakkadah. Jadi kifayah itu maksudnya bisa diwakili oleh orang per orang dalam satu keluarga itu. Dan ternyata Rasulullah SAW berkurban itu orang. Itu nampak di dalam doa seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 57 Hijriah. Rasul berdoa bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad yang istri 9 itu. Wa min ummati Muhammad dan umat Muhammad. Jadi orang
atas nama orang. Makanya ada persoalan kan sekarang di sekolah-sekolah kan udunan itu SMA itu dipungut berkurban. Itu kurban atas nama lembaga. Tidak ditemukan dalam hadis atas nama lembaga. Itu atas nama orang. Kurban itu. Makanya ketika ada pertanyaan dari salah seorang guru di Al-Ghifari, karena itu biasa SD, SMP, SMA, iuran, kan mau mengusulkan karena atas nama Yayasan Al-Ghifari. Makanya saya katakan kalau kita baca hadis ini atas nama orang, kurban itu. Jadi kalau iuran silahkan saja umumkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada anak-anak, itu kurbannya atas nama orang. Orangnya siapa? Terserah. Mau diundi sudah. Tapi atas nama orang. Jadi yang tidak dapat namanya berarti kan sedekah saja, nyumbang kan. Karena nyumbang untuk kurban kan boleh. Seperti Rasul nyumbang kurbannya anaknya. Gayanya dari Rasul. Urusan pahala, nggak usah mikir pahala lah. Urusan pahala urusan Allah itu. Sebab kalau mikiran urusan pahala kadang-kadang sampai terpuguh. Seperti jamaah haji sekarang kan hampir tiap tahun ya, jamaah haji Indonesia itu banyak korban sebelum berhaji. Karena mikirannya pahala kan. Jadi, wah semangat nih ketika Masjidil Haram. Atau ketika 8 hari di Madinah, semangat. Ngejar Arba'in. Karena pahalanya semangat gitu. Sehingga kepayahan. Begitu pula sampai di Mekah. Semangat ke Masjidil Haram. Sehingga begitu mau tanggal 8 udah repot. Padahal kan Rasul sudah jelas menunjukkan apabila sudah tawaf dan sa'i dari umroh, Rasul dan para sahabatnya diriwayatkan oleh Bukhari, lam yaqrab al-Ka'bah. Rasul setelah tawaf dan sa'i umroh tidak mendekati Ka'bah hatta yarji min Arafah, sehingga pulang dari Arafah. Ya, itu Rasul kalau sudah selesai umroh ya sholatnya di hotel di masjid dekat hotel aja, nggak usah ke Masjidil Haram. Baru semangat ke Masjidil Haram itu pulang dari Arafah nanti setelah ibadah haji selesai, semangat itu. Bagaimana kalau gelombang pertama kan datangnya lebih awal? Batasnya adalah 1 Dzulhijjah. Kalau sudah bulan Dzulhijjah, kenapa batas 1 Dzulhijjah? Karena Rasul datangnya ke Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi itu batas. Jadi kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah hari ini, ya, tanggal 1 Dzulhijjah, tapi kalau di Mekah menjelang hari kemarin, itu tidak ke Masjidil Haram. Sholatnya di hotel. Kan berarti kan istirahat kalau meniru Rasul. Tapi kalau berbicara pahala kan sholat di Masjidil Haram teh pahala-pahalanya begitu. Sehingga semangat. Tapi kan hari ibadah mah yang dihitung kan bukan hanya dalam pahala saja. Tapi juga contoh dari Rasul. Lamun ibadah haji mencontoh Rasul, dan mual padating ayeuna. Kan tumplek sekarang itu Masjidil Haram. Tapi kalau mencontoh Rasul mah bagi gelombang pertama ibadah haji di Masjidil Haramnya sampai tanggal 1 Hijjah. Karena tanggal 14 nanti pulang kan. Bagi jamaah haji gelombang kedua, setelah tawaf dan sa'i, istirahat, sholatnya di hotel, baru banyak ke Masjidil Haramnya setelah tanggal 14. Batu Paruang, masjid kosong. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Tapi nantilah mungkin
tahun depan nggak bahas bab haji. Jadi kita setahun sekali aja ya, sebab haji dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, kurban itu ternyata atas nama orang. Itu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa doha bihi. Jadi, tapi kalau bagi jamaah haji yang berhaji memang setiap individu. Kenapa dalilnya setiap individu? Karena Rasul mengajarkan setelah tawaf dan sa'i dari umroh, Rasul itu mengumumkan kepada para sahabat, barang siapa yang tidak membawa hewan dari rumahnya, maka tahalul. Sehingga Jabir itu bertanya, tahalul dari apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Pak Tunisa itu istrimu gauli aja. Jadi tahalul beneran. Tanya ada jamaah kemarin itu cina aduhnya, abdi berangkatnya 4 hari maning haji teh kupreh cina. Suami istri itu. Saya bilang, perehnya berapa hari Pak? Kalau berhaji, perehnya berapa hari berhaji itu? Pereh pertama dari mikot sampai tahalul pereh. Mungkin 3 hari lah gitu. Kan mikotnya sekarang mah diseragamkan oleh pemerintah Saudi. Kalau gelombang kedua di pesawat. Kalau dulu mah berselisih paham kan antara Muhammadiyah, NU, Persis. Persis itu di pesawat kan, Kordon Manajil. Muhammadiyah dan NU kan di Jeddah. Sekarang mah oleh pemerintah Saudi tidak boleh mikot di Jeddah. Harus di pesawat, jadi seragam sekarang. Jadi larangan pertama dari mikot sampai tahalul kan sekitar 3 harian atau paling lama 4 hari. Kemudian itu boleh kan bergaul. Kemudian berlagaul lagi setelah tawaf ibadah nanti. Ya mungkin dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 7 lah, 7 hari. Dengan 3 hari cuma 10 hari. Ya, kalau yang sebulan, enggak weh pada apa gitu. Paribasana. Tidak ada haram. Tapi kan umroh lagi ya, umroh lagi mah macam-macam di kalangan ulama. Tapi yang jelas ketika Abdurrahman mengantar Aisyah, karena Aisyah belum berumroh, sehingga diperintah oleh Rasul Abdurrahman mengantar Aisyah berumroh. Ternyata yang umroh kan cuma Aisyah saja. Abdurrahman mengantar, Kenapa? Karena Aisyah mah belum umroh. Kalau Abdurrahman mah sudah umroh, berarti umroh di zaman Rasul hanya 1 kali ketika haji itu. Tidak berulang kali. Jadi hanya 1 kali saja. Dan Rasul itu hanya 1 kali. Dan para sahabat yang lain tidak ada yang lebih dari 1 kali. Ya, kalau tawaf memang enggak. Tetapi kan sekarang mah tawaf tidak boleh di bawah kalau tidak berpakaian ihram. Kalau tidak berpakaian ihram, tidak dalam keadaan ihram, harus di lantai 2. Pura-pura we pakai pakaian ihram supaya bisa di bawah. Itu namanya nggak bohong. Ya, nggak bohong ke petugas masjid. Kunaon Pak pakaian ihram tante ihram. Ya ngarah bisa dihanap. Berarti nggak bohong. Nggak bohong ke petugas masjid. Hari tapi nggak bohong di itu. Ya, itu urusannya. Tapi kan ada juga pembimbing ngarah orang tawafna bisa ke Hijri Ismail. Ngarah di bawah, so kayak pakaian ihram tidak para rohong. Jemaah haji dan umroh. Ya itu, tapi sekali lagi Bapak Haji karena bersatu jadi kabahas aja. Nanti lagi tahun depan mudah-mudahan diingatan Bapak Haji tentang bagaimana haji mabrur. Ya. Karena saya tugaskan membahas tafsir kecuali selingan aja. Jadi
seperti tersirat di dalam hadis yang dikaji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitulah caranya. Kemudian sekarang tarikh hadis. Seperti yang tersirat di dalam hadis yang dikaji, bahwa sebelum Futuh Mekah, mustahik kurban itu hanya 3. Ada juga yang mengatakan sampai berlaku tahun ke-9. Futuh Mekah tahun ke-8, dengan sampai tahun ke-9 itu katanya berlaku hanya 3. Yaitu yang berkurban, fakir miskin, dan tetangga. Namun setelah itu hadis tersebut dimansuh. Yang mengatakan 3 kelompok itu dimansuh oleh hadis ini. Jadi sejarahnya hadis yang dikaji itu sebagai nasih atau memansuh hadis sebelumnya. Makanya tak berikutnya kita lihat tarjamah mufradat dan tahlil syarah. Man doha minkum. Man itu berarti siapa saja yang melakukan doha berkurban. Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk kurban, maka terkena peraturan ini. Kemudian ditegaskan minkum, di antara kalian. Ini bermakna sebagian. Karena kurban bukan kewajiban individu. Kecuali bagi jamaah haji. Seperti tadi saya katakan. Kalau yang berhaji mah setiap individu. Dalilnya apa? Yaitu ketika selesai umroh, Rasul memanggil para sahabat. Siapa yang tidak membawa hewan dari rumah, maka tahallul. Sedangkan yang membawa, jangan dulu tahallul. Tapi itu di kiron atau yang menstruasi, tadi seperti Aisyah, itu di ifrad. Jadi kalau begitu, kalau beribadah haji mah setiap individu. Jadi kalau bapak dan ibu berhaji, nah maka dua-duanya kurban kalau berhaji mah setiap orang. Tapi kalau tidak berhaji, maka satu keluarga satu. Tapi kan kemarin tuh ada pertanyaan jamaah. Waktu udah cina hari kurban di itu mah hararese. Bu, saya bilang kurban di Mekah lebih murah harganya. Tibatan di Bandung. Di Mekah mah 300 real. Beli hewan tuh. 300 real kali 4.000 kan cuma 1.200.000. Di Bandung beli hewan 1.200.000 segerena. Wah ya. Wah cukup untuk kurban 1.200.000 lah di Bandung. Mana mbak segede pelok. Makanya kurban mending di sana. Saya bilang lebih murah 300 real. Itu teh tiba heula di tahun semalan, di tahun 92 saya pergi ke sana sampai sekarang masih 300. Masih 300 real aja hewan itu. Atau paling besar itu $100. $100 itu kan 1.600.000. Kan besar itu unta kalau $100 per orang, unta besar. Jadi kurban yang murah di Mekah itu. Tiwatan di Bandung. Bedanya apa? Kenapa murah di sana? Karena kalau di Mekah mah rumputnya impor. Kalau di Bandung mah teu impor. Kan di Bandung mah teu impor rumput kan? Sadiakeun rumput teh. Di Mekah mah impor. Lebih murah. Cek ahli ekonomi loba mafia di Indonesia. Macam-macam lah pokoknya. Nah, jadi kalau berhaji mah tiap individu. Jadi kalau haji tamatu berarti 2 kan, ada haji, ada kurban. Tapi kalau tidak berhaji mah cukup satu keluarga. Makanya minkum di sini. Yusbihanna ba'da salisah, jangan menyisakan daging kurban setelah 3 hari. Asal hukumnya itu dilarang nyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Oleh karena mulanya semua daging hewan harus dikurbankan,
mesti habis, maka dibagikan sebelum 3 hari. Tetapi wabakia fi baitihi min husyaiun, sehingga tidak boleh menyisakan sedikit pun. Maka jadi hukum awal seperti itu, mesti habis, jangan ada sisa, maka dikemukakan di dalam Al-Muntaqo Syarah Muwatta bahwa larangan itu ada yang menafsirkan haram, menyimpan daging melebihi 3 hari, ada pula yang mengatakan makruh. Demikian pula hadis yang memansuhnya. Ada yang beranggapan bahwa larangan itu tetap berlaku bila situasi dibutuhkan. Tegasnya, jika sangat dibutuhkan, habiskan. Tetapi karena sekarang hukumnya sudah dimansuh, maka yang berlaku adalah falamma kana amul mukbil, ketika tahun berikutnya, yaitu seperti kemukakan oleh Ibnu Hajar, tahun ke-9, dan perintahnya berlaku sejak tahun ke-10. Jadi larangan hanya sampai 3 hari itu telah dihapus. Maka amul mukbil oleh Rasul ditandaskan. Fa'alna amul madi tahun yang lalu itu telah dimansuh, dihapus. Jadi tidak perlu lagi habis 3 hari. Pada sabaraha poeun wae. Makanya di sini ditandaskan langkah pertama pakulu. Kulu ini makan oleh kalian. Yang dimaksud makan, siapa yang memakan? Di dalam hadis ini mencakup yang makan itu baik yang berkurban maupun yang tidak berkurban karena pakul. Dan apa yang diperintahkan dimakan, limaduki Rasulullah in kuntum bi ayatihi mu'minin. Apabila kalian beriman, makan yang disembelih karena Allah. Makanya ulah vegetarian ada sebagai muslim. Karena oleh Quran diperintah makan daging. Jadi daging itu harus dimakan. Jadi kan lamun kitu mah ulah vegetarian. Ulah sayur mayur kan. Karena harus dimakan daging hewan itu. Maduki Rasulullah yang disebut dengan nama Allah itu. Tapi di situ min sebagian. Dan sebagian itu adalah yang halal dan thayyib. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Kenapa thayyib? Bukan hanya halal, yang baik. Yang baik untuk apa? Baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi kalau yang Bapak asam uratnya di atas 7, kalau Ibu di atas 6, jangan makan jeroannya. Dia mau asam urat yang geus 8 makan jeroan, kan? Itu thayyib karena resepnya babat. Jadi thayyib. Ai anu masih asam uratna 5 kenapa berhenti naon sih, atau yang kolesterolnya di atas 200 gitu, harus dipilih kan yang toyib kanannya. Jadi sapi juga mana kalau dimakan ala musirna khas dalam atau mana atas engkel, nah itu yang toyib. Makanya mimma di sini pakai min. Nanti kan di dalam surat Abasa akan kita bahas falyanzuril insan ila ta'ami. Manusia itu harus melihat makanannya. Kita akan bahas ya. Dan ternyata prakteknya untuk memakan ini Rasul diterangkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat yang mendampingi Rasul berhaji. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu Bapak Haji Rasul, baca hadis dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 dari Muslim. Rasul soman soropa ilal manhar panaharo salasan wasitin. Ketika berhaji, Rasul itu menyembelih hewan 63 ekor
Kemudian atau alian memberikan kepada Ali sehingga 100 ekor. Setelah menyembelih, Rasul itu memerintah amaro min kulli badana, setiap binatang untuk dipotong, dikeret dagingnya. Baju ilat patu bihat, kemudian dimasak. Fa'akala min lahmiha, maka beliau memakan dagingnya dan kuahnya. Jadi makan yang pertama, siapa yang memakan itu yang ada di tempat kurban. Itu konsumsi pertama. Jadi kan ada masjid ngumumkeun heula kamudohi dan izin bade ngeureut bade masak keur konsumsi nu kurban. Cek abdi mah teu kudu mohon izin. Kan kurbanna geus masrahkeun ka panitia. Kumaha we panitia? Kumaha panitia masrahkeun. Ari teu percaya mah ka panitia nya entong ka panitia kurbanna. Kurban we di rumah. Teu naon tuh kurban di rumah, teu naon. Da teu aya amilin di dalam kurban. Mun pan kwitansi juga menyerahkan. Kan teu aya amilin kurban mah. Jadi artinya kalau Bapak mau kurban di rumah, pencit sendiri, masak sendiri, dibagikan we ku sekeluarga. Sok wae. Kan teu ditentukan. Tapi yang jelas Rasulullah SAW itu begitu menyembelih, si daging nanti dikerutan, disopak, dimasak, dan dimakan di tempat penyembelihan kurban itu. Jadi konsumen yang pertama kurban itu di tempat kurban, tempat sembelihan. Siapa yang makan? Sahawe nu daek. Makanya saya katakan ibu-ibu diminta masak rada gede dagingnya, rada banyak. Supaya apa? Supaya yang sholat berjamaah ikut makan. Kan sholat duhur itu berjamaah. Sholat duhur berjamaah itu semuanya suruh makan dengan panitia bareng-bareng. Jadi kalau berdasar hadis, Rasul itu potram dari daging hewan kurban. Kemudian atimu, dan dari kurban itu pertama adalah di tempat penyembelihan, pakul itu, dan kedua bagi yang berkurban. Berapa persen? Tidak ada persen. Persentase itu tidak ditemukan di dalam hadis. Kumaha tuh? Yang tergantung kebutuhan. Wa'atimu, dan berikan. Jadi it'amut ta'am itu termasuk syiar, memberi makan. Atimu. Dan di sini seperti Abdullah bin Amr yang wafat 63 meriwayatkan anna rajulan sa'alan Nabi SAW ayul Islam khair, Islam seperti yang baik, maka tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Islam yang baik itu memberi makan dan menyampaikan salam. Dan salah satu bukti ibadah haji mabrur dalam riwayat Ahmad, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Maka Rasul bersabda, ifsya'us salam wa it'amut ta'am, memberi makan dan menyampaikan salam perdamaian, itu haji mabrur. Jadi kan jamaah haji lamun pulang jadi berehan tah mabrur. Tapi lamun jadi kumet dan ID itu, tangan itu kan ada 3 kelompok. Tangan pertama adalah Allah, kedua pemberi, ketiga baru peminta. Ini sebagai syiarnya, makanya judulnya saya katakan syiar bagi mufti. Kemudian wadahiru, dan simpen. Kenapa wadahiru dan simpen? Karena daging hewan itu terbatas makan. Kata ahli gizi kan maksimal cuma 600 gram. Jadi ulah loba teuing dahar daging mah simpen we saware. Kan terbatas.
Makanya di sini wadahiru. Kenapa itu sebelumnya di 300 sampai 500 gram ya katanya para ahli. Sebelumnya harus habis kata Rasul. Fa inna dzalikal tahun yang lalu mah binnas juhdun. Maka Rasul berkehendak untuk menolong mereka. Maka kita lihat sekarang takwilnya. Karena sudah lewat jam 6 sedikit. Takwil pertama, nasih mansuh terdapat dalam hadis. Maka yang lebih akhir adalah yang jadi hadis yang sebelumnya telah dimansuh, maka masuk kepada kategori sahih tapi tidak diamalkan. Dua, perintah membagikan hewan daging kurban yang 3 hari itu telah dibatalkan. Maka yang berlaku sampai akhir zaman, daging kurban boleh disimpan. Disimpannya dengan cara apa? Terserah. Mau di kornet, seperti rumah zakat, atau di Mekah, di Mina, kan di kornet gitu. Sampai tahun berikutnya. Atau umpamanya di Darussaadah, simpan sebagian untuk konsumsi pengajian Sabtu. Ya, itu bisa kan? Jadi kepala sapi, panma seep, kepala sapi, kulit sapi dibersihkan, kutukangna, simpan we di freezer. Tiap Sabtu teh konsumsi makan daging kulit sapi dan kepala sapi kan itu bagus. Ya, saya tukang bubur mah tanah we sumbang ke dagingna di jalan tukang bubur. Itu kan bisa. Diawetkan. Kemudian daging hewan kurban selain dimakan oleh pengorban juga dibagikan. Nah, kemudian latar belakang berkurban membuktikan kaitan tahap kepentingan umat. Terus hewan yang dipilih untuk kurban juga sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi di jamaah Darussaadah senangnya makan daging apa? Kalau senangnya daging kambing, ya kurbannya bagusnya kambing supaya bisa dikonsumsi. Kalau senangnya sapi, ya bagusnya sapi. Domba ya domba. Nah, ibadah kurban mendidik umat agar menjadi pemberi syiarnya. Pokoknya mah kudu jadi pemberi weh. Itu daging merupakan protein hewani, maka harus dimakan. Tidak boleh berlebihan karena minum. Jadi, tatbik hadis ini, mustahik kurban yang awalnya berjumlah 3, maka dimansuh menjadi 5. Pertama, konsumsi di tempat penyembelihan. Ini pelaksanaan 40 minha. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj 36, 40 minha. Dan dicontohkan oleh Rasul konsumsi di tempat penyembelihan. Mustahik pertama. Mustahik yang kedua, ini hadisnya saya kutip lagi. Mustahik yang kedua, konsumsi mudohi, yaitu yang berkurban, karena di situ fakul minha. Kemudian yang ketiga, memberi makan bagi yang mau. Tetangga terserah, rek kaya, rek miskin. Jadi rek kaya dan miskin bere. Asal nu mau makan, anu teu mau mantok. Tong dipaksa. Nah, itu karena di situ dikatakan at-imul qani'a di dalam Quran. Yang ketiga, yang keempat adalah memberi makan bagi fakir miskin karena at-imul ba'isal fakir. Di dalam ayat tadi atau wal mu'tar. Jadi 2 ayat. Dan yang kelima, persediaan untuk konsumsi pasca kurban. Jadi yang berlaku sejak tahun ke-10 dari sampai akhir zaman, kurban itu 5 kelompok. Wadahiru, jadi hewannya, mustahiknya. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi